Kita telah menuntaskan pembedahan teori dan indikator rasio yang cukup mendalam. Sekarang saatnya kita masuk ke tujuan pembelajaran keempat, yaitu melihat contoh nyata pencatatan piutang di lapangan. Pada tahap ini, saya ingin Anda semua tidak hanya menghafal rumus, tetapi mampu mengaitkan teori-teori tersebut dengan praktik nyata di operasional perusahaan. Kita akan melihat bagaimana sebuah transaksi penjualan di toko retail modern atau distributor besar bertransformasi menjadi angka-angka di buku besar, hingga akhirnya muncul di laporan posisi keuangan. Kita akan membedah skenario mulai dari munculnya tagihan, pemberian termin diskon, hingga proses penagihan yang sukses. Pemahaman praktis ini sangat krusial, karena di dunia kerja nanti, Anda akan dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan data piutang yang dinamis, bukan sekadar angka yang statis. Untuk mengontekstualisasikan semua teori yang telah kita pelajari, mari kita bedah studi kasus nyata pada PT Matahari Department Store. Bayangkan perusahaan melakukan penjualan kredit sebesar 10 juta rupiah kepada pelanggannya. Di sini, pencatatan piutang langsung dimulai sebagai aset lancar. Namun, dalam perjalanannya ada dua skenario yang terjadi. Pertama, pelanggan melunasi tagihan sebesar 9,8 juta rupiah setelah mendapatkan potongan atau diskon sebesar 200 ribu rupiah. Kedua, terdapat realita pahit, di mana sebagian pelanggan tidak melunasi tagihan sebesar 500 ribu rupiah, sehingga perusahaan wajib mencatat cadangan kerugian piutang. Melalui contoh ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana setiap transaksi piutang, baik yang lancar maupun yang bermasalah, berdampak langsung pada angka di laporan keuangan dan kesehatan arus kas perusahaan secara nyata. Untuk memperjelas studi kasus sebelumnya, mari kita bedah teknis pencatatan jurnalnya. Saat terjadi penjualan kredit sebesar 10 juta rupiah, kita mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan. Perhatikan pada saat pelunasan, karena pelanggan membayar tepat waktu dan mendapatkan diskon, kita mencatat kas di sisi debit sebesar 9,8 juta rupiah beserta potongan penjualan sebesar 200 ribu rupiah. Sementara akun piutang usaha dikreditkan penuh sebesar 10 juta rupiah untuk menghapus tagihan tersebut. Terakhir, untuk mengantisipasi risiko, kita mencatat estimasi kerugian dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar 500 ribu rupiah. Pencatatan yang rapi seperti ini sangat krusial agar laporan posisi keuangan perusahaan selalu menyajikan nilai aset yang akurat dan mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Sampailah kita pada puncak pembahasan, yaitu tujuan kelima, menyusun strategi pengelolaan piutang yang efektif. Di tahap ini, Anda diarahkan tidak sekadar memahami pencatatan secara teoritis, tetapi juga mampu merumuskan solusi nyata agar perusahaan tetap likuid dan minim risiko. Ada 5 pilar strategi yang harus ditegakkan. Pertama, menetapkan kebijakan kredit yang jelas mengenai batas dan syarat pembayaran. Kedua, melakukan analisis kelayakan pelanggan sebelum memberikan fasilitas kredit. Ketiga, menerapkan sistem pengingat penagihan agar piutang dibayar tepat waktu. Keempat, secara proaktif membentuk cadangan kerugian piutang untuk memitigasi risiko tak tertagih. Dan kelima, rutin menyusun laporan umur piutang atau aging schedule untuk memantau tagihan berdasarkan jatuh temponya. Penguasaan poin-poin ini memastikan Anda menjadi praktisi yang tidak hanya paham teori, tetapi juga solutif dalam menjaga napas bisnis perusahaan. Pada tujuan keenam ini, kita akan mengevaluasi mengapa pencatatan piutang yang tepat memberikan dampak yang begitu signifikan bagi perusahaan. Ada 4 aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, terhadap kualitas laporan keuangan. Pencatatan yang akurat memastikan aset disajikan secara wajar dan transparan bagi para pemangku kepentingan. Kedua, berdampak langsung pada likuiditas perusahaan, di mana manajemen yang baik menjamin ketersediaan arus kas yang tepat waktu untuk operasional.
Aspek ketiga adalah pengendalian risiko kredit. Dengan evaluasi yang rutin, potensi piutang tak tertagih dapat dikelola dan diminimalisir. Dan terakhir, semua data ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan manajemen kredit, yaitu strategi penagihan yang lebih efektif ke depannya. Memahami keempat dampak ini akan mengubah cara pandang Anda bahwa akuntansi piutang bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis dalam menjaga kesehatan bisnis secara menyeluruh.